Pemerintah sudah memberikan izin bagi pelaksanaan sekolah secara tatap muka di bulan September mendatang. Hal ini berlaku bagi daerah di Jawa yang masuk dalam kategori level 1 hingga 3. Situasi pandemik yang dianggap sudah baik dan terkendali menjadi pertimbangan pemberian izin. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun sudah mengeluarkan aturan jika vaksinasi bukan hal yang mutlak untuk dijadikan syarat mengikuti sekolah tatap muka bagi peserta didik. Namun sebaliknya, bagi guru maupun pengajar, vaksinasi menjadi persyaratan utama sebelum sekolah digelar dalam jumlah yang terbatas. Selain itu, jumlah siswa pun diatur sedemikian rupa sesuai protokol kesehatan yang sudah disepakati, yaitu sebesar 50% dari kapasitas dengan jumlah murid per kelasnya sebanyak 5 orang. Keputusan pemerintah ini tentu saja mengundang pro dan kontra, terlebih jika berkaca pada capaian vaksinasi bagi anak yang baru mencapai 2,4 juta untuk dosis pertama dan 917.000 untuk dosis kedua. Kekhawatiran akan kesiapan sekolah menyiapkan sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan pun dipertanyakan. Lalu sudah siapkah sekolah dan daerah menyelenggarakan belajar tatap muka dalam beberapa hari ke depan? Bagaimana dengan kesiapan orang tua dan siswa sendiri? Hal apakah yang harus dimitigasi agar sekolah tatap muka tidak menjadi klaster baru penyebaran corona di Jawa dan tanah air? Ya pemirsa, ini pasti menjadi kekhawatiran orang tua di masa pandemi adalah apakah aman menyekolahkan anak untuk metode tatap muka, karena selama ini memang banyak orang tua yang cukup menerima dan cukup yakin bahwa sekolah dengan metode online adalah yang paling aman untuk anak. Tapi karena ini sudah keputusan dari pemerintah, nah ini yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Sudah hadir di sini Ibu Retno Listiarti dari KPAI dan saya juga sudah tersambung dengan Ibu Mas Dalina Pane. Assalamualaikum. Selamat malam Ibu Mas Dalina Pane. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam Mbak Caca. Yang mewakili Satgas COVID-19 di sini. Sebelum saya ke Ibu Retno, mungkin saya ke Ibu Mas Dalina Pane. Dari pemerintah kan sudah kasih lampu hijau ya Bu ya untuk membuka sekolah tatap muka ini. Nah, dari Satgas COVID-19 seperti apa? Kita kan tahu bahwa daerah masih banyak yang merah meskipun level-level PPKM 1 dan 3 ya adalah kategorisasinya. Belum lagi cakupan vaksinasi. Bagaimana Bu? Ya, jadi kalau kita lihat minggu lalu kita sudah melewati setengah dari puncak tertinggi. Jadi setengah dari puncak tertinggi itu merupakan hal penting di dalam pengendalian pandemi. Dan kita berharap 2-3 minggu ke depan angka itu akan terus turun, tentu dengan testing yang adekuat. Tentang bukanya sekolah, tentu saja pemerintah sudah memikirkan tentang apa-apa persyaratan untuk membuka sekolah. Memang vaksinasi kita baru di 16-17%, tetapi untuk guru semestinya pada saat ini kecuali yang masih komorbid itu memang belum mendapatkan akses terhadap vaksin. Dan anak-anak juga, untuk anak-anak kurang dari 12 tahun tentu belum ada vaksinnya, tetapi untuk yang di atas 12 tahun tentu secara bertahap vaksinasi bisa diberikan. Apakah aman membuka sekolah pada kondisi pandemi seperti sekarang ini? Pada transmisi komunitas level 1 dan level 2 dengan protokol kesehatan yang ketat, mudah-mudahan semua aman dengan berbagai catatan. Misalnya anak-anak yang sakit, guru-guru yang sakit, anak-anak yang punya penyakit kongenital atau penyakit bawaan sebaiknya belum melakukan tatap muka offline. Tetapi begitu juga guru-guru yang berusia di atas 60 tahun, kemudian juga memiliki komorbid, sebaiknya masih tetap melakukan pembelajaran dengan daring. Jadi ada beberapa, dan saya yakin di setiap daerah sudah dibuat berbagai regulasi. Nah, tinggal bagaimana implementasi dan pengawasan terhadap regulasi tersebut. Dan perlu diketahui anak-anak sebenarnya secara epidemiologi kalau kita lihat datanya relatif lebih kuat dibandingkan orang tua dalam menghadapi COVID. Memang ada 350.000 anak yang terinfeksi dengan kematian 777, tetapi sebagian besar kematian terjadi pada anak-anak yang memang sudah memiliki penyakit kongenital. Iya, ditahan dulu Bu Mas Dalina Pane. Sekarang saya ke Pak Hendarman, Kasubag Humas Kemendikbud. Selamat malam Pak Hendarman. Selamat malam Mbak Cece. Iya,
saya Caca Pak. Pak Hendarman, kalaulah misalnya sekarang begitu jadi topik pembicaraan, sekolah tatap muka sudah jadi keputusan pemerintah, apa pertimbangannya Pak? Kita tahu bahwa oke lah ada level 1, 2, 3, dan 4, tapi faktanya banyak daerah ini untuk zonasi masih merah Pak, bagaimana? Terima kasih Mbak Caca. Jadi kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Teknologi, Riset dan Teknologi ya, ini sebenarnya sudah mempunyai SKB 4 Menteri Mbak. Ya, jadi tentang pembelajaran tatap muka ini diatur dalam kesepakatan SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan. Nah, di sana memang sudah diatur ada tahapan-tahapan ya Mbak, dan kemudian zona-zonanya. Dan itu ada persyaratannya, kalau masing-masing zona itu seperti apa. Dan kami sudah melakukan perubahan dari SKB 4 Menteri ini sebanyak 4 kali. Ya, perubahan-perubahan itu tentu saja disesuaikan dan mengakomodasikan berbagai keluhan dari masyarakat dan juga pertimbangan dari berbagai ahli. Nah, yang kami lakukan adalah bahwa keputusan ini pembelajaran tatap muka itu dilakukan dalam prinsip kesehatan dan keselamatan Mbak Caca. Ya. Jadi di sini juga kami menyerahkan semua pada akhirnya kepada pemerintah daerah, ya. Kalau mereka sudah berkonsultasi dengan pimpinan daerah dan Satgas COVID-nya yang menyatakan daerahnya itu bisa dibuka, maka itu diberikan kewenangan kepada daerah. Dalam kewenangan ini juga harus mematuhi Mbak Caca itu masing-masing satuan pendidikan. Mereka ada daftar isinya ya, yang harus dipenuhi persyaratannya, seperti harus dipenuhi ada tempat cuci tangan itu, kemudian ketika datang itu pemeriksaan suhu dan seterusnya, dan kemudian dalam pembelajaran itu ada pembatas jarak-jaraknya. Jadi ini tergantung dari kesiapan daerah itu dan satuan pendidikan. Nah, apabila kemudian ini ketetapannya juga akan berjenjang. Jadi kalau pemerintah daerahnya mengatakan silakan dibuka setelah berkonsultasi, lalu kemudian turun ke sekolahnya, ya, di sekolahnya itu kesiapannya sudah ada. Nah, kemudian apabila semua sudah disiapkan, ini juga tergantung kepada orang tua. Jadi orang tua itu mempunyai kewenangan terkait. Itu artinya dia bisa menentukan kalau dia belum siap dan dia tidak yakin, diperkenankan kepada orang tua untuk tidak mengirimkan anaknya ke sekolah. Ya. Tapi anak-anak ini tetap mendapatkan pelayanan juga dari satuan pendidikan. Seperti itu, Mbak Caca. Baik, sekarang saya ke Bu Retno. Bu Retno, ini mungkin pertanyaan dari semua orang tua. Ragu sih, cuman mau sampai kapan anak-anak sekolah online? Udah bosen Bu di rumah. Bahkan sudah jadi pertimbangan juga dari Kemendikbud. Tapi tepat nggak Bu? Karena varian Delta masih ada. Ya. Sebenarnya memang sih kalau pemenuhan hak anak ya, kalau KPAI menggunakan konvensi hak anak. Yang pertama ya di masa pandemi tentu hak hidup nomor 1. Yang kedua adalah hak sehat. Dan yang ketiga baru hak pendidikan gitu. Artinya kalau anak itu masih sehat, masih hidup, kan ketinggalan pelajaran sebenarnya masih bisa kita kejar. Nah yang berikutnya lagi memang kan kita harusnya berpatokan pada positivity rate ya kalau berdasarkan WHO. Jadi kalau yang lain dibuka, sekolah tuh memang terakhir. Ketika angkanya positivity rate-nya itu di bawah 5%. Nah dalam SKB 4 Menteri memang sama sekali tidak menyinggung positivity rate. Nah padahal positivity rate aja kalau tadi Ibu dari Satgas COVID ya kan mengatakan bahwa ini sudah turun gitu ya dari puncaknya gitu. Tapi turunnya itu apakah mencapai di bawah 5%? Kalau di bawah 5% baru aman positivity rate. Kemudian positivity rate bukan harian. Bukan hari itu aja tapi 2 minggu setidaknya dilihat apakah selama 2 minggu itu positivity rate-nya pada angka yang sama. Artinya masih di bawah 5%. Nah itu baru aman buka sekolah. Tapi KPAI memang tidak bisa 11-12 juga. Kami tahu bahwa ada wilayah-wilayah yang kemudian bisa di pelosok-pelosok, di kepulauan-kepulauan terkecil. Itu mungkin 0 kasus atau pasti di bawah 5%. Maka di sekolah itu dengan protokol kesehatannya silahkan aja buka sekolah. Dan perlu diingat juga bahwa buka sekolah sekarang ini kan Presiden mengatakan maksimal 2 hari dalam seminggu. Kemudian 1 hari hanya 2 jam, kan Presiden menyatakan begitu. Nah berarti kalau menggunakan patokan itu kan kita tetap PJJ juga. Iya. Jadi ada PJJ, ada PTM. PTM-nya mungkin 2 hari, PJJ-nya 3 hari. Artinya kondisi ini bukan berarti bahwa PTM itu kan 5 hari juga. Nah oleh karena itu tetap saja walaupun hanya 2 hari,
pertimbangan anak-anak untuk keselamatan anak-anak itu harus menjadi patokan. Jadi mestinya daerah-daerah ini duduk bersama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia di daerah, kemudian ada Komisi Perlindungan Anak daerah, kemudian juga ada kan ahli penyakit menular di setiap daerah. Nah, harusnya duduk bersama untuk melihat kondisi tadi, termasuk tadi positivity rate. Jadi kalau memang sudah ada persiapan sekalipun, infrastruktur dan lain-lain, ini soal perubahan perilaku kan. Ya, jadi bisa dikatakan kalau kuncian ini semua di daerah, bagaimana penanggulangan COVID-19 dan prosedur yang mereka siapkan. Nanti saya akan berbincang dengan sejumlah kepala daerah sesaat lagi pemirsa. Di Apa Kabar Indonesia Malam.